Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kuliah daring mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Untuk bahasan hari ini, insya Allah kita akan bahas mengenai memori internal ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke definisi memori. Jadi sebenarnya memori itu apa sih? Nah, untuk definisinya, memori ini adalah bagian dari komputer, tempat si program, gini ya, program, kemudian data bisa disimpan, gitu ya. Nah, kemudian untuk memori sendiri ini berasal dari kata store. Ya, store ini kan verb ya, menyimpan atau storage, yang definisinya merujuk ke penyimpanan disket. Nah, kemudian didefinisikan lagi bahwa memori ini adalah tempat informasi dibaca dan ditulis. Nah, untuk perkembangan teknologi sekarang, kita sekarang sudah perkembangan sudah sangat maju, sudah banyak sekali komputer-komputer digital yang memiliki sistem penyimpanan program gitu ya, yang dimana kalau misalkan komputer digital ini tidak memiliki memori, maka di sana tidak bisa terwujud yang namanya komputer digital dengan sistem penyimpanan program gitu ya, karena penyimpanan program ini hanya bisa diwujudkan apabila si komputer tersebut memiliki suatu memori untuk tempat informasi itu dibaca atau ditulis ya. Kemudian selain itu memori ini memiliki aneka ragam jenis, kemudian memiliki teknologi, organisasi, unjuk kerja, dan harganya pun berbeda-beda. Sekarang kita akan bahas mengenai definisi memori internal dan memori eksternal. Bedanya apa sih? Nah, yang pertama yang harus dipahami adalah memori internal ini adalah memori yang dapat diakses langsung gitu ya. Jadi yang harus digarisbawahi adalah memori internal ini biasanya bisa diakses langsung oleh si prosesor. Misalkan register ya, posisinya memang di dalam prosesor, atau cache memory yang sebelumnya kita pernah bahas, dan memori utama yang posisinya memang di luar prosesor tapi dia bisa diakses langsung oleh prosesor. Sementara untuk memori eksternal ini biasanya memori yang bisa diakses oleh prosesor tapi dia membutuhkan yang namanya piranti I/O. Contohnya adalah disket, hard disk gitu ya, kemudian ada CD, ada DVD. Nah, dia butuh piranti I/O supaya si prosesor bisa mengaksesnya. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian di sini kita lanjut mengenai operasi pada memori. Tergantung apa sih operasi dalam memori? Yang pertama adalah tergantung dari elemen dasar ya. Jadi di memori itu punya sel-sel memori kayak manusia gitu ya, terdiri dari sel-sel hidup. Nah, elemen dasar dari sel memori inilah yang menentukan dari operasi memori karena memang berbeda-beda elemen dasarnya. Kemudian sel memori sendiri punya sifat dan karakteristik tertentu. Nah, sifatnya apa saja? Yang pertama, sel memori ini biasanya punya dua keadaan ya. Jadi dia punya dua keadaan. Keadaan ini merepresentasikan dua kondisi ya, karena komputer digital sekarang sudah menggunakan sistem bilangan biner. Dua keadaan ini merepresentasikan kondisi 1 dan 0, di mana 1 ini biasanya kondisi high, yang 0 ini low ya. Kemudian sel memori ini mempunyai kemampuan untuk ditulisi minimal 1 kali tergantung jenis si sel memori. Kemudian yang terakhir, sel memori ini memiliki kemampuan untuk dibaca. Jadi sifat sel memori ini memang bisa dibaca atau ditulis atau bisa diproses read or write. Kemudian di sini ada operasi sel memori. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua sistem atau dua proses. Yang pertama adalah write, yang kedua adalah read. Nah, perbedaannya apa? Nah, di sini kita bisa lihat untuk proses atau yang pertama write, di sini kita bisa cek di sini misalkan sel memori ya. Ini sel memori, kemudian di sini ada kontrol, kemudian di sini ada data masuk. Jadi kalau misalkan ada data yang masuk ke dalam suatu sel memori, nah di sini kita bisa atau akan terjadi proses penulisan pada sel memori.
Nah, yang mengatur itu semua ini adalah salah satunya adalah control unit. Nah, kemudian nanti data tersebut akan diseleksi. Kalau misalkan memang dibutuhkan kembali, maka nanti akan diproses kembali dan masuk ke dalam sel memori, yang kemudian nanti akan dilakukan proses read, yang dimana nanti data tersebut akan dikeluarkan dari sel memori atau dicari di alamat memori untuk kemudian ditunjukkan di satu piranti untuk output salah satunya. Kemudian ini yang nanti kita akan bahas mengenai karakteristik sel memori. Jadi yang karakteristik pertama, sel memori berdasarkan lokasinya, di mana nanti contohnya ada atau macamnya di sini ada CPU, ada internal dan eksternal. Ya, kemudian kapasitasnya di sini ada memori ini terbagi menjadi ukuran word-nya, kemudian jumlah word-nya ini seperti apa. Kemudian untuk satuan transfer definisinya seperti apa. Kemudian metode akses ini terbagi menjadi 4 metode akses, ada sequential, direct atau langsung, random, asosiatif. Sementara untuk yang kinerja ini ada access time-nya, kemudian cycle time, transfer rate, kemudian untuk tipe fisik memori ini terbagi menjadi semikonduktor dan magnetik gitu ya. Kalau karakteristik fisik ini terbagi menjadi volatil, non-volatil, dan erasable or non-erasable. Kita akan bahas satu persatu karakteristik dari si sel memori ya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas mengenai lokasi memori. Jadi untuk yang pertama, register ini tadi kan kita bahas mengenai lokasi memori ada 3. Yang pertama si CPU gitu ya ditulisnya. Maksud dari CPU ini adalah memori di mana di sana posisinya ini ada di dalam chip prosesor. Nah, inilah si register. Nah, gitu ya. Jadi si register ini posisinya atau tempatnya ini ada dalam chip prosesor. Kemudian dia bisa diakses langsung oleh si prosesor apabila sedang melakukan proses operasi. Nah, saat digunakan sebagai memori gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat si register ini biasanya akan terlibat dalam proses perhitungan, proses pengolahan data dalam si suatu prosesor. Kemudian lokasi memori yang kedua di sini ada memori internal. Memori internal ini posisinya di luar chip memori, tapi dia masih bisa diakses secara langsung oleh si prosesor. Nah, memori internal ini terbagi menjadi memori utama, kemudian cache memory. Nah, untuk cache memory ini yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi dia termasuk salah satu memori internal dan posisinya di luar chip prosesor tapi masih bisa diakses langsung tanpa piranti I/O. Kemudian yang ketiga ini adalah memori eksternal. Memori eksternal ini posisinya sudah di luar chip prosesor dan tidak bisa diakses secara langsung oleh prosesor. Dia membutuhkan yang namanya piranti input output. Contohnya disk, kemudian pita magnetik gitu ya atau CD. Nah, mereka butuh yang namanya piranti I/O atau input output. Yang berikutnya adalah kapasitas memori. Jadi, dari kapasitas memori internal maupun eksternal ini biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Nah, seperti yang sudah kalian tahu ya, 1 byte ini akan sama dengan 8 bit ya. Jadi, contohnya misalkan 10001111. Nah, ini adalah satu byte gitu ya. Ini totalnya 4 bit, 8 bit data biner. Jadi, ini ukuran data 1 byte. Nah, apabila si sel memori ini akan menyimpan data selain dalam bentuk byte, dia juga bisa menyimpan dalam bentuk yang namanya word. Ya, jadi istilah word ini adalah salah satu istilah penyimpanan kapasitas memori gitu ya. Nah, untuk yang word ini dia terdiri dari 8 bit,
16 bit atau 32 bit ya. Kemudian untuk dari segi kapasitas biasanya memori eksternal itu lebih besar. Ya, jadi eksternal itu memorinya kapasitasnya lebih besar dibandingkan memori internal gitu ya. Jadi kita bisa ibaratkan misalkan memori internal itu kan kalau misalkan kita ibaratkan punya perpus gitu ya. Misalkan kita punya perpus ini internalnya kecil gitu ya. Sementara eksternal nih besar. Nah, kalau data-data disimpan di sini ya, data misalkan disimpan di sini. Nah, data disimpan di sini. Secara otomatis untuk eksternal punya kelebihan, memang betul kapasitasnya besar. Internal dia kekurangannya penyimpanannya kecil. Tapi kalau misalnya kita analogikan, kita menyimpan buku di tempat yang ruangannya kecil sama yang ruangannya besar, gitu ya. Kira-kira mana yang lebih sulit? Otomatis lebih sulit mencari buku di ruangan yang lebih besar, butuh waktu lebih lama, makanya butuh sistem yang lebih mudah atau sistem yang memudahkan kita untuk mencari posisi buku. Sementara kalau misalkan ruang penyimpanannya lebih kecil, sudah otomatis kita akan lebih mudah mencarinya, sehingga memang dari kinerja untuk internal ini akan lebih cepat, sementara eksternal lebih lambat gitu ya. Jadi kinerja ini lambat. Jadi punya kelebihan dan kekurangan ya. Kemudian untuk yang karakteristik memori berikutnya adalah satuan transfer. Nah, definisi satuan transfer ini apa sih? Jadi, satuan transfer ini sama dengan jumlah saluran data ya yang masuk ke dan keluar modul memori. Itu adalah definisi satuan transfer. Nah, untuk memori internal, jumlah saluran data ini biasanya panjangnya ukurannya sebesar Word, di mana tadi sudah didefinisikan ya, bisa berupa 8 bit, 16 bit, 32 bit gitu ya. Ya mungkin juga beda gitu ya. Kemudian untuk eksternal ini biasanya berupa blok memori yang biasanya lebih besar dari ukuran Word gitu ya. Jadi bisa lebih besar dari saluran datanya bisa lebih besar dari 32 bit ya untuk memori eksternal. Kemudian konsep satuan transfer. Nah, kalau tadi definisinya, sekarang konsep dasar satuan transfer. Yang pertama, di sini kita bisa lihat Word yang tadi kita bahas. Word ini adalah satuan organisasi memori gitu ya. Nah, Word ini biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ditanyakan bit yang digunakan untuk representasi bilangan itu apa? Itu adalah atau direpresentasikan dalam bentuk Word. Kemudian yang berikutnya addressable unit. Addressable unit ini adalah ukuran terkecil gitu ya. Jadi kalau kita mendengar istilah unit, ini adalah ukuran terkecil. Addressable itu address itu kan alamat. Jadi addressable unit adalah ukuran terkecil yang dapat diberi alamat ya. Pada sejumlah sistem ini biasanya addressable unit ini berupa Word, tapi ada juga sistem yang masih dalam tingkatan byte gitu. Nah, sekarang hubungan antara panjang atau A suatu alamat ya. Jadi kalau misalkan di memori ada yang namanya panjang satu alamat dengan jumlah N unit yang bisa diberi alamat, ini hubungannya rumusnya adalah 2A sama dengan N gitu. Jadi nanti kalau ditanya kalian bisa jawab ya, misalkan berapa sih panjangnya gitu ya, dari suatu, kalau misalkan ditentukan addressable unitnya ada 3 misal. Nah, kalian berarti bisa tentukan ya. Kemudian yang berikutnya adalah unit transfer. Unit transfer ini definisinya adalah jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam suatu memori pada
pada suatu saat. Nah, biasanya untuk memori eksternal, proses transfer data ini biasanya lebih besar dari suatu word. Nah, definisinya kita sebut dengan istilah blok. Ya, jadi untuk memori eksternal biasanya akan identik dengan yang namanya blok memori yang ukurannya lebih besar dari word. Seperti itu. Yang berikutnya adalah metode akses. Karakteristik berikutnya, tadi ada 4 metode akses. Yang pertama ini sekuensial. Nah, sesuai namanya gitu ya, sekuensial, dia harus terorganisasi dengan rapi dan terurut gitu ya. Jadi dia definisi atau syaratnya yang pertama atau karakteristik pertamanya adalah memori dengan metode akses sekuensial ini diorganisasi menjadi unit data yang kita sebut dengan record. Nah, kemudian aksesnya ini harus dari awal dan harus terurut. Ada yang namanya shared read or write untuk proses penulisan atau pembacaan memori ya, untuk akses sekuensial dan akses direct. Nah, untuk waktu akses ini tergantung lokasi data dan lokasi sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya tape atau pita magnetik. Itulah kenapa mungkin kalian pernah ya kalau misalkan punya radio, kalau kalian mau mempercepat, kalian kan kalau harus pilih forward ya. Nah, si forward ini kan sebenarnya adalah menggulung si pita gitu ya. Jadi kita tidak bisa loncat gitu ya. Kita nggak bisa langsung lompat ke data yang kita mau, tapi pitanya harus digulung dulu sehingga sampailah ke data yang kita harapkan gitu ya. Mungkin yang dulu masih jadul-jadul, kalau saya dulu gitu dengerin lagu lewat di tape gitu ya, pakai kaset. Nah, kalau misalkan aduh ini lagunya nggak saya suka, kan kita nggak bisa langsung ya loncat ke lagu yang kita suka, tapi kita harus forward dulu, ditekan forwardnya, kemudian nanti baru kita bisa cari lagu yang kita suka ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya akses direct atau langsung. Nah, untuk akses direct ini di sini dia punya blok dan record. Nah, masing-masing block and record ini punya alamat unik. Alamat unik ini didefinisikan atau diartikan dengan lokasi fisiknya dia. Ya. Kemudian untuk yang direct ini dia bisa diakses langsung. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Dia bisa diakses secara langsung pada alamat memori. Nah, untuk mekanisme share or write-nya ini sama dengan yang sekuensial dan waktu aksesnya pun tergantung lokasi dan data. Contohnya apa? Disk. Misalkan kita dulu mungkin ada yang suka dengerin lagu di CD ya. Kalau misalkan lagu yang pertama nggak suka, oh ya udah tinggal diklik aja gitu, langsung bisa laju yang kedua. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini ada random access. Nah, random access ini sebenarnya identik sama yang namanya RAM, random access memory. Jadi untuk random access sesuai namanya, yang random itu apanya? Nah, lokasi memorinya dipilih secara random. Nah, kemudian dia bisa diakses atau diberi alamat secara langsung juga. Nah, contohnya tadi memori utama dan RAM ya. Kemudian yang terakhir associative access. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu jenis random access, berarti karakteristiknya mirip dengan random access. Kemudian di sini perbedaannya apa? Dia bisa membandingkan lokasi bit yang diinginkan untuk proses pencocokan. Jadi seperti yang sebelumnya saya sudah bahas, yang namanya cache memory itu sebenarnya seperti mirror gitu ya. Mirror dari si memori utama. Jadi kalau misalkan ini memori utama gitu ya. Kemudian ini adalah cache memory. Nanti biasanya data yang diharapkan itu akan dicari dulu di sini. Kalau misalkan nggak ada, barulah dicari ke memori utama gitu ya. Itulah kenapa disebut dengan ada yang namanya membandingkan lokasi bit yang diinginkan melalui proses pencocokan. Ya, jadi dia seperti duplikat. Cache memory ini seperti duplikat dari memori utama, sehingga
si prosesor ini langsung bisa akses cache memori. Kalau misalkan langsung bisa akses atau ada cache memori, biasanya kinerjanya akan lebih baik gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah unjuk kinerja. Apa saja? Yang pertama, waktu akses. Waktu akses ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Jadi seperti itu, sesimpel itu. Jadi untuk random access memory definisinya seperti itu. Kalau yang non-random, ini biasanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca dan tulis, tapi pada lokasi tertentu ya. Kemudian yang kedua adalah memory cycle time atau cukup disingkat cycle time saja. Ini biasanya definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan memori sebelum akses berikutnya. Jadi cycle time ini adalah penjumlahan antara waktu akses dengan si waktu pemulihan ya. Kemudian yang ketiga adalah transfer rate. Sesuai namanya ada rate. Rate ini adalah kelajuan gitu ya. Jadi kalau misalkan transfer rate berarti laju perpindahan apa yang dipindahkan data gitu ya, dari atau ke unit memori. Yang berikutnya untuk random access memory, nah ini biasanya transfer rate-nya sama dengan 1 per cycle time. Kemudian untuk yang non-random access memory ini berlaku TN sama dengan TA ditambah N per R. TN-nya ini adalah waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit. Kemudian TA adalah waktu akses, N adalah jumlah bit, dan R adalah kecepatan transfer dalam satuan BPS atau bit per second atau bit per detik ya. Kemudian dari segi fisik, nah di sini ada yang namanya memori volatil dan non volatil. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing. Untuk volatil ini disebut volatil menguap gitu ya. Kalau misalkan informasinya ini hilang kalau daya listrik mati. Kalau non volatil kebalikannya. Contohnya macam-macam. Ada memori yang permukaan magnetik, kemudian memori semikonduktor. Untuk volatil ini contohnya memori semikonduktor. Sementara dari yang erasable or non-erasable ini contohnya ada yang namanya read only memory gitu ya. Jadi dia hanya bisa dihapus dengan menghancurkan unit storage. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, pasti tahu apa yang bisa dihapus, ada yang apa yang tidak bisa dihapus. Ya, jadi data di memori ini ada yang bisa dihapus, misalkan dengan bantuan elektrik atau listrik gitu ya, ada yang tidak bisa ya. Kemudian yang berikutnya hierarki memori. Kita bisa lihat hierarki memori ini sebenarnya ditunjukkan dari beberapa karakteristik, diantaranya kecepatan, kapasitas, dan cost atau harga. Nah, jadi kalau misalkan mendesain suatu memori ini harus atau sangat erat kaitannya dengan 3 faktor ini. Nah, kaitannya apa sih antara 3 faktor tersebut? Yang pertama, kalau waktu aksesnya makin kecil, biasanya harganya makin mahal gitu ya, karena dia makin cepat. Sementara kalau kapasitas makin besar, biasanya harganya makin murah gitu ya. Makanya sekarang memori dengan ukuran 1 terabyte itu sudah sudah nggak terlalu mahal ya menurut perhitungan kalkulasinya sekarang. Sementara semakin besar kapasitas, otomatis semakin besar waktu akses. Ya, ini kan efeknya akan semakin lama ya kalau misalkan kita atau prosesor mau mengakses. Jadi kelebihannya kapasitas besar itu ya bisa menampung banyak data gitu ya. Kalau kapasitas ini memang data bisa ditampung ya, bisa sampai sekarang ada yang ukuran 1 terabyte gitu ya. Ya kan berarti data banyak sekali yang bisa ditampung. Tapi ya semakin besar waktu aksesnya makin lama. Jadi jangan heran kalau misalkan kita butuh atau prosesor butuh waktu lama untuk mencari data di memori yang ada atau yang kapasitasnya besar ya. Ini gambaran dari hierarki memori. Ini dari segi waktu aksesnya gitu ya. Nah, ini yang paling dekat dengan prosesor.
gitu ya. Ini sampai dengan order nanosecond, jadi cepat sekali gitu ya, dari register, cache memory sampai di sini ada magnetic tape, optical disk, ini paling jauh. Jadi waktunya bisa sampai dengan 10 milisecond gitu ya. Jadi 1 nanosecond kebayang ya, 10 pangkat berapa ukurannya dikonversi ke second. Nah, itu sangat ordernya pangkat 9 gitu ya, 10 pangkat 9, sedangkan mili hanya 10 pangkat 3 ya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi makin atas ini semakin murah harga bitnya gitu. Kemudian di sini ukuran kapasitas makin ke bawah gitu ya. Ini makin ke bawah. Yang pertama, semakin murah harga bitnya, semakin besar ukurannya, semakin lambat akses datanya, dan akses CPU makin jarang ya. Jadi yang paling banyak sekali diakses ya ini memang register, kemudian cache memory, memori utama. Nah, 3 ini yang paling sering diakses oleh si prosesor. Yang ke bawahnya tergantung kebutuhannya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan segala keterbatasan. Selamat belajar, tetap semangat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari saya selaku tim dosen. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.